Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai tutorial pendidikan kewarganegaraan pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saudara mahasiswa yang saya hormati, pada sesi kali ini kita akan memberikan tutorial pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Perlu kami informasikan bahwa tutorial ini adalah bagian dari pembelajaran blended learning yang akan dikembangkan di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saudara-saudara mahasiswa, pendidikan kewarganegaraan telah kita kenal cukup lama sekali. Jadi kalau kita hitung, mungkin sudah kurang lebih sekitar 12 tahun Anda mendapat materi pendidikan kewarganegaraan ini dari sejak SD, SMP, SMA. Dan kali ini di perguruan tinggi Anda kembali mendapatkan materi pembelajaran untuk pendidikan kewarganegaraan. Dari tinjauan secara hukum, landasan hukum dari dilaksanakannya pendidikan kewarganegaraan ini ada di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Kemudian juga ada pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ini mengatur akan diwajibkannya kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian untuk diberikan di semua jenjang pendidikan. Nah, kalau kita tengok sejarah dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini, dulu dikenal ada pengetahuan umum atau civic, kemudian ada PKN, pendidikan kewargaan negara, yang ini juga satu tipe dengan civic ya, PMP, pendidikan moral Pancasila, PPKN, dan sampai sekarang adalah PKN, pendidikan kewarganegaraan. Nah, dari semua rangkaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini, kita tahu bahwa semua arah dari pendidikan kewarganegaraan ini adalah mengarah pada warga negara yang baik atau good citizen. Artinya sebetulnya kalau kita lihat diberikannya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini ditujukan bagaimana kita menyiapkan warga negara yang baik. Nah, tentu dari sini kita akan melihat, menyamakan persepsi apa sebetulnya warga negara yang baik itu. Karena mungkin di kita selalu melihat bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang hanya sekedar pasif ya di dalam kehidupan kewarganegaraan kita. Artinya patuh, dukung dan sebagainya ya. Seperti kalau kita lihat orang ikut upacara gitu ya, rajin warga negara yang ikut upacara begitu. Tentu ini bukan menjadi jaminan bahwa orang yang rajin ikut upacara menjadi warga negara yang baik. Tapi juga kita lihat juga ada orang yang menerjemahkan warga negara yang baik itu adalah warga negara yang menjadi supporter sepak bola. Satu hal yang kita lihat, fanatisme sepak bola juga luar biasa. Ketika timnas Indonesia bermain di Gelora Bung Karno, saya kira puluhan ribu orang datang untuk menyaksikan ini. Apakah ini menjadi jaminan juga sebagai warga negara baik? Tentu belum tentu juga. Sampai kemudian kita lihat fanatisme sepak bola, ya kita lihat juga ini ada fenomena bagaimana pemain juga perlu kita lihat apakah sekedar hanya jadi pemain tim nasional kemudian kita sebut sebagai warga negara baik sehingga ada perayaan gol yang luar biasa tuh. Nah ini, di sini kita lihat bahwa memang pada era sekarang kita kembali lagi mencoba untuk mendiskusikan atau mengkaji ulang pemahaman tentang nasionalisme atau nasionalis. Orang-orang nasionalis itu seperti apa? Atau warga negara yang punya jiwa nasionalis itu seperti apa? Nah, ini yang perlu kita kaji. Satu sisi kita lihat bahwa ada fenomena menarik begitu ketika kita menyaksikan banyak orang yang bekerja di luar negeri. Seperti mungkin ini kita kenal ada Reksi Mainaki begitu. Ini adalah salah satu putra terbaik Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade. Kemudian juga
juara All England dan sebagainya bersama Ricky Subagio. Beberapa waktu yang lalu dia melatih tim nasional bulu tangkis Malaysia. Kemudian beberapa bulan yang lalu dia menjadi pelatih di Filipina, ya, jadi pelatih bulu tangkis termahal di dunia. Artinya apakah ini kemudian kita sebut Reksi Mainaki ini sebagai orang yang tidak nasionalis? Tentu tidak. Ya, ini juga sejenis ya tentu dengan TKI, tenaga kerja Indonesia, di mana tenaga kerja Indonesia juga kita sebut sebagai pahlawan devisa. Artinya orang juga bisa bekerja ke luar negeri atau di luar negeri, orang bisa berkarya di luar negeri, tapi tetap kita sebut sebagai seorang nasionalis tentu, atau warga negara yang baik. Ada orang yang juga punya prestasi yang luar biasa di Amerika Serikat. Ada Profesor Nelson Tansu. Ini profesor termuda di Amerika, lahir di Medan dan alumni SMA 1 Medan. Artinya memang kalau kita lihat dia berkarya di Medan, berkarya di Amerika, tetapi anak Medan begitu ya, anak Indonesia. Nah tentu ini juga menjadi duta bangsa kalau kita lihat, termasuk juga Dr. Sehat Sutarja, ini pemilik Marvel Teknologi Amerika, yang saya kira ini juga membawa nama harum bangsa ini, meskipun mereka tidak ada di sini, tidak ada di Indonesia. Artinya memang nasionalisme sekarang ini tidak identik orang ada di Indonesia, orang ada di tanah airnya. Nah, karena itu kita lihat bahwa era nasionalisme sekarang ini, era sekarang, nasionalisme itu punya benturan, ya, atau paham nasionalisme ini mari kita coba kaji ulang, karena memang tengah dibenturkan dengan kondisi seperti ini, globalisasi, internasionalisasi, unifikasi, liberalisasi, dan lain sebagainya. Di mana kondisi ini betul-betul saat ini mengalami perkembangan luar biasa, perubahannya luar biasa, dengan adanya teknologi, informasi dan media, ekonomi dan moneter, transportasi dan migrasi, dan ide-ide. Perkembangannya luar biasa. Saya kira ini menjadi tantangan yang luar biasa. Konsep nasionalisme akan terbentur oleh adanya dunia yang mengglobal, ya, berbagai negara yang juga bergabung menjadi satu. Contoh kita contohkan ada Uni Eropa, ada perdagangan bebas yang lintas negara, lintas benua. Artinya ini jadi problem utama, gitu ya. Jadi nasionalisme tentu harus mengkaji ulang kembali terkait dengan kondisi semacam ini. Nah, di satu sisi kita melihat ada problem utama ketika kita tengah membicarakan nasionalisme modern atau nasionalisme di era sekarang. Kita punya problem di mana era ini juga ditandai dengan banyaknya perilaku menyimpang warga negara. Kita sadar betul kekerasan meningkat di era sekarang, anarkisme, konflik antar warga secara horizontal juga terjadi. Nah, kita lihat perilaku merusak fasilitas umum menjadi hal yang tengah membudaya di kalangan kita, ya. Kemudian memaksakan kehendak, gitu ya, itu juga terjadi, ya. Coret-coret di mana-mana, anak-anak muda gemar sekali melakukan coret-coret, begitu. Illegal logging yang saya kira ini juga tindakan yang tidak manusiawi, karena akibatnya luar biasa. Setelah illegal logging ada banjir bandang dan mengakibatkan puluhan orang atau ratusan orang kehilangan tempat tinggal atau menjadi korban dari bencana banjir bandang ini. Nah, kita lihat juga kedisiplinan juga menjadi barang yang mahal sekali di negeri ini, sehingga kita lihat banyak orang yang melanggar aturan, sehingga kalau kita lihat trotoar seringkali digunakan sebagai jalur untuk para pengendara motor, sehingga perlu juga kampanye untuk mengkampanyekan trotoar untuk para pejalan kaki. Kita lihat juga zebra cross juga sering dilanggar oleh warga negara kita, ya. Kemudian juga membahayakan orang lain juga luar biasa. Jadi membawa barang tanpa mempedulikan nasib orang lain, pemakai jalan lainnya. Budaya nerabas juga menjadi bagian yang kadang-kala kita lihat sudah menjadi kebiasaan di negeri ini. Sehingga kalau kita lihat berapa banyak jembatan penyeberangan atau penghalang ini, ya, pagar penyeberangan ini yang tidak betul lagi karena banyaknya orang yang melanggar, ya, menerobos pagar ini.
seakan-akan menjadi bagian yang tidak pernah lepas. Sehingga kalau kita lihat juga ada tayangan yang menarik juga dari video kampanye dari KPK ini, orang melanggar itu sudah biasa gitu ya. Nah ini. Selamat siang, Mas. Iya. Dia memutar. Apa tidak melihat rambu-rambunya? Gak lihat, Pak. Saya buru-buru. Saya pikir tadi nggak ada yang jaga. Tapi bukan berarti dilanggar kan? Kalau begitu saya tilang ya. Wah, jangan, Pak. Damai aja lah. Nggak ada uang rokoknya nih. Nggak ada, Pak. Udah. Nah ini kelihatan kalau nggak punya uang rokok, nggak bawa uang rokok ya akan ditaruh di belakang. Seakan-akan terabas menjadi bagian yang sudah biasa di negeri ini. Nah ini artinya memang seakan-akan kita punya kebiasaan seperti ini yang kalau kita lihat ini dampaknya korupsi yang luar biasa. Korupsi disebut sebagai budaya, membudaya, karena saya kira jadi hal yang biasa. Sejak kecil kita lihat orang biasa untuk melakukan tindak pidana korupsi, contohnya dari mulai bohong, nyontek, manipulasi, plagiat, nyogok, korupsi dan sebagainya. Nah tentu ini menjadi problem kita. Bagaimana kalau kita lihat ini akan punya dampak yang luar biasa, ya luar biasa, karena memang sudah membudaya di negeri ini. Nah, tentu perilaku menyimpang ini, apakah kita sepakat kalau perilaku menyimpang ini akhirnya menjadi karakter bangsa kita, budaya bangsa kita? Tentu saya kira kita tidak akan sepakat bahwa perilaku menyimpang ini akan menjadi perilaku bangsa kita, karakter bangsa kita, budaya bangsa kita. Kita tentu tidak akan setuju, ya, tidak akan setuju bahwa kita membenarkan perilaku menyimpang ini berkelanjutan di masyarakat kita. Nah, sehingga ada tantangan bersama kita bagaimana PKN, Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education, kita mau bawa kemana pada era sekarang. Bagaimana konsep PKN yang baru pada era sekarang. Nah, ini yang saya sampaikan di sesi pertama untuk bagian pengantar dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, nanti akan kita lanjutkan pada sesi kedua berkaitan dengan bagaimana PKN pada era sekarang, bagaimana membangun nasionalisme modern dalam kaitannya dengan pembelajaran PKN ini. Saya kira untuk sesi pertama kita sudahi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.